Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma inna la yanfa'una wa la sayyidina Muhammad wa muhammadin wa ala alihi. Allahumma ya mu'allim Adam Ibrahim 'allamna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Ya ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah ada dua pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang keutamaan Ramadan, kemudian yang kedua amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, dan sekaligus nanti insyaallah kita sampaikan contoh dari para ulama salaf berkaitan dengan ibadah bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Sebelum kita sampaikan amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, saya akan sampaikan keutamaan bulan Ramadan. Baru rasanya kemarin kita merasakan bulan Ramadan, ternyata beberapa hari lagi, hari Kamis insyaallah, tepatnya 1 Ramadan. Baru kemarin kita melakukan puasa Ramadan tahunan, maka ini ketika malam harinya, kemudian tarawih berjamaah, dan ternyata bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Dan ini diantara tanda hari kiamat. Karena tanda hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan tahun lalu berasa cepat dan sekarang datang Ramadan lagi. Kata Nabi SAW, taqarrabaz zaman, waktu itu berlalu dengan cepat, Satu tahun merasa 1 bulan, 1 bulan merasa 1 pekan, 1 pekan merasa 1 hari, 1 hari merasa 1 jam, dan waktu yang paling cepat. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang kita tahu, di bulan Ramadan semua amalan dilipat gandakan. Tapi berapa pahala yang Allah lipat gandakan, Allah a'lam, tidak ada yang tahu. Hanya saja datang di beberapa riwayat dan dalil-dalil dari Al-Qur'an Karim. Di antaranya keutamaan Ramadan yang pertama adalah bahwasanya berumrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah di Ramadan yaitu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan kita tahu ibadah umrah itu paling lama 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Dan pahalanya seperti ibadah haji. Sedangkan ibadah haji itu bisa 1 mingguan pelaksanaan haji. 1 minggu. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada 1 malam kata Allah yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada 1 malam yaitu malam Qadar yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu kata Nabi SAW baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lewat dari 60 atau 70 tahun, sedikit yang lewat. Kata Nabi SAW, nahnu al-akhirun wal awwalun. Kita adalah orang yang terakhir, tapi kita nanti pertama di akhirat. Orang yang pertama masuk surga. Sedangkan umur umat terdahulu itu ribuan tahun. Nabi Adam alaihissalam ribuan tahun umurnya, bahkan ada puluhan tahun
umur Nabi Adam alaihissalam yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syekh Suwainid Abdullah Ta'ala. Kemudian juga umur Nabi Nuh alaihissalam itu ribuan tahun. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam saja 950 tahun. Belum lagi umur Nabi Nuh sebelum dia balik. Belum lagi umur Nabi Nuh alaihissalam setelah kapal Nabi Nuh diselamatkan. Berapa tahun umurnya setelah itu? Ribuan tahun. Dan umur umat Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang lewat. Dan dengan adanya malam Lailatul Qadar ini kita bisa mengungguli umur umat-umat terdahulu dalam amalan. 83 tahun satu malam yang kita beribadah kira-kira hanya 7 jam 8 jam. Kemudian kita mendapatkan pahala 83 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan amalan Lailatul Qadar itu pahalanya setara dengan 83 tahun. Allah tidak ngomong demikian. Tapi khairun min alfi syahr, lebih baik dari 83 tahun. Banyak pahalanya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, 10 kali, 10 tahun. Berapa yang kita dapatkan? 83 kali 10. 830 tahun. Kita bisa menyaingi umur teman-teman terdahulu. Lebih lagi bapak-bapak yang umurnya sudah puluhan tahun, yang sudah mendapatkan Ramadan puluhan tahun, belasan tahun, maka ini mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ini yang kedua, yang ketiga yang menunjukkan besarnya pahala di bulan Ramadan adalah hadis yang disampaikan oleh Tolha dari Tolha bin Ubaidillah. Tolha beliau ini bermimpi. Ini ceritanya dari Tolha. Ada dulu sebelum ceritakan mimpi tadi, ada 2 orang yang itu datang ke kota Madinah, dia saudara, 2 orang masuk Islam bersamaan ini masuk Islam. Kemudian orang yang pertama semangat ibadah wajib, ibadah sunnah dan mati syahid. Kemudian orang yang kedua ibadah wajib dia jaga, sunnah dia tidak terlalu semangat, kemudian tidak mati syahid. Ada 2 orang fokus. Kemudian orang yang pertama ini meninggal duluan, dan orang yang kedua hidup 1 tahun setelah yang pertama meninggal. Jadi 1 tahun dia masih hidup, kemudian dia meninggal. Kemudian Tolha bin Ubaidillah beliau bermimpi. Beliau bermimpi 2 orang tadi di depan pintu surga. Tolha menunggu siapa nanti ini yang akan masuk surga. Kemudian ternyata yang masuk surga duluan siapa? Orang yang kedua. Jelas Tolha bin Ubaidillah heran. Kok bisa? Harusnya yang pertama ini. Kok bisa yang kedua masuk surga? Akhirnya Tolha sampaikan kepada para sahabat, terjadilah perdebatan di antara para sahabat. Kemudian mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lapor kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya dengan satu pertanyaan, bima ta'jabun? Kenapa kalian heran? Kenapa kalian heran dengan masalah itu? Bukankah orang yang kedua ini dia hidup 1 tahun dan sholatnya demikian dan dia bertemu dengan bulan Ramadan? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwan, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada mati syahid. Ini lebih baik daripada mati syahid. Kecuali orang yang mati syahidnya ditambah lagi di bulan jarak surga antara orang yang kedua dengan yang pertama tadi antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Semangatlah kita di bulan Ramadan, persiapkan diri kita. Kemudian juga sebelum datangnya bulan Ramadan masih ada waktu. Tentunya kita beribadah ikhlas karena Allah, kemudian ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Kemudian yang ketiga, makanlah dari harta yang halal, karena harta yang haram Allah tidak terima amalannya, dan tidaklah tumbuh satu daging dari harta yang haram kecuali tempatnya di neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ada permasalahan, minta maaf, sekarang waktunya. Antum capek ibadah, antum capek sholat, sedekah, iktikaf berjam-jam, witir di masjid, tambah lagi qiyamul lail, tapi antum memiliki hubungan yang tidak baik dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya. Tentunya lebih dari 3 hari, dan ini tentang urusan dunia, dalam masalah urusan dunia. Jadi dia tidak berteman, tidak kawan lagi, tidak sapa, tidak tegur sapa lagi. Sebabnya apa? Sebabnya urusan dunia. Baik, amal ibadah yang bisa kita kerjakan, yang pertama tentunya puasa. Yang pertama tentunya puasa. Nabi SAW bersabda, setiap amalan anak Adam untuknya. Setiap hamba Allah yang beramal, amalan itu untuknya, untuk orang itu. Satu kebaikan dibalas oleh Allah menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Itu amalan kita. Kita kerjakan sholat, kita kerjakan sedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu, kata Allah, yang hamba-hambaku kerjakan itu untuk aku, dan aku yang akan membalasnya langsung. Kenapa? Dia meninggalkan syahwatnya. Di siang hari dia tidak datangi istrinya. Wa ta'amahu, dan dia tinggalkan makan, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, karena aku, kata Allah. Lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka, kemudian yang kedua, dia bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famis shaim atyabu indallah. Dan sungguh aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW juga bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, lihat, karena iman dulu syaratnya. Kemudian yang kedua, ihtisaban, mengharap pahala, bukan karena takut sama ustadz, bukan karena takut sama orang tua, bukan karena malu sama tetangga, sama istri, bukan, tapi ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar itu dituntut pelakunya untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Di sini ada pesan yang sangat luar biasa dan tidak diragukan lagi, bahwasannya pahala puasa yang berlimpah tadi, yang banyak, itu tidak akan ada bagi orang, tidak akan didapati bagi orang yang hanya menahan makan dan minum saja. Dia puasa-puasa, ngapain dia seharian nahan makan dan haus saja, minumnya saja. Dia tidak makan, dia tidak minum. Adapun Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan tidak meninggalkan amalan perbuatan yang haram, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Allah tidak butuh itu. Surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa itu ujungnya nanti apa? Dari ayat yang pertama sampai akhir apa? Agar kalian bertakwa. Takwa, tujuan puasa ini adalah bertakwa. Kemudian di sini ada nasihat, fa idza sumta ya Abdullah, apabila engkau berpuasa wahai hamba Allah. Ingat, catat ini. Apabila engkau berpuasa wahai hamba Allah,
falyasum sam'aka, maka puasakanlah pendengaranmu dan puasakanlah penglihatanmu dan puasakanlah lisanmu. Kita puasa masih hobi riba, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'a jawarihaka, wa jami'a jawarihika, dan semua anggota badanmu berpuasa. Poin pentingnya di sini apa? Wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawaan. Jangan sampai hari engkau berpuasa itu sama dengan harimu tidak berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, salat malam. Yang kedua, salat malam. Adapun dalil-dalilnya insyaallah antum sudah paham, disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Ini nanti bisa antum cek, insyaallah dalilnya paham, gamblang insyaallah. Kemudian juga, dan salat malam adalah kebiasaan para nabi dan para sahabat. Kebiasaan nabi dan para sahabat. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, la tada' qiyamal lail. Jangan tinggalkan salat malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan salat malam, lebih lagi witir. Wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Nabi SAW apabila beliau sakit atau lagi malas, maka Nabi SAW salat dalam keadaan duduk. Kemudian Umar bin Khattab, beliau salat malam dengan durasi yang panjang. Panjang salat malam Umar bin Khattab. Nah, ini perhatikan. Saya sampaikan, aib bagi seorang penuntut ilmu dak salat malam. Aib bagi penuntut ilmu dak salat malam. Niatkan dari malam ini kita bangun untuk salat malam. Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga. Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, tapi beliau salat malam. Minimal witir, ya ikhwah, witir. Sebelum tidur itu antum ada kerjaan nanti mungkin begadang, tidak bisa salat malam, sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda atau kepada Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW memerintahkan salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur dijaga. Kembali ke cerita Umar bin Khattab, sampai beliau itu berlalu separuh malam. Kemudian aiqadha ahlahu lis-shalah. Umar bin Khattab membangunkan keluarganya untuk salat. Umar mengatakan kepada keluarganya, as-shalah, as-shalah. Ayo salat, ayo salat. Wa yatlu hadhil ayah. Sembari Umar bin Khattab membangunkan keluarganya, Umar bin Khattab beliau membaca ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, bersabarlah ngerjakan salat. Kami tidak minta rizki dari kalian, tapi kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Diceritakan juga Ibnu Umar, beliau membaca ayat amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau membaca satu ayat, apakah orang yang tunduk di waktu malam itu sama dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan orang-orang kafir. Dia sujud, dia berdiri, dia takut dengan akhirat, wa yarju rahmata rabbi, dan dia mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar menyebutkan yang termasuk dalam ayat ini amman huwa qanitun ana al-lail. Siapa dalam ayat ini? Ibnu Umar menyebutkan dzaka Utsman radhiyallahu anhu. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abi Hatim menjelaskan ucapan Ibnu Umar. Qala Ibnu Abi Hatim wa innama qala Ibnu Umar dzalika likasrati salati amirul mukminin Utsman bil lail.
Kenapa Ibnu Umar menyebutkan dalam ayat tadi itu adalah Utsman? Ibnu Abi Hatim menjelaskan dikarenakan banyaknya salat Amirul Mukminin Utsman khalifah keberapa? Khalifah keberapa antum? Ketiga. Nah, khalifah yang ketiga. Kenapa? Karena banyaknya salat Utsman bin Affan pada malam hari dan bacaan Qur'annya. Berapa bacaan Qur'annya Utsman bin Affan? Antum, Rafka. Antum. Antum. Mal antum ya? Nah, kita dengarkan. Hatta annahu rubbama qara'al Qur'ana fi raka'atin. Sampai-sampai Utsman bin Affan menyelesaikan Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat salat witir. Allahu Akbar. Sudah sampai mana bacaan Quran kita? Sudah sampai mana? Berapa ayat yang kita hafal? Lebih banyak sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau membaca Al-Quran? Hatam Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat salat witir, sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'id ibn Yazid. Allahu Akbar. Kemudian juga cerita yang lainnya dari Alqamah bin Qais, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud di satu malam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, beliau bangun di awal malam. Kemudian beliau salat, maka dia membaca bacaan yang panjang. Beliau baca dengan pelan-pelan dan beliau tidak mengulangi bacaannya. Dia sudah putus di tengah tadi, kemudian dia ulangi dari pangkal ayat, tidak. Kemudian terdengar suaranya di sekelilingnya. Wala yurajji' sautahu, dia tidak mengulangi suaranya sehingga tidak tersisa di waktu gelapnya malam kecuali tersisa seperti antara adzan maghrib, jadi pendek. Sampai selesai sholat itu artinya menjelang subuh. Waktu sholatnya Abdullah bin Mas'ud menjelang subuh itu seperti adzan maghrib, antara adzan maghrib dan isya, pendek. Saking lamanya berdirinya Abdullah bin Mas'ud untuk sholat. Kapan terakhir sholat malam? Ramadan 2 tahun yang lalu. Untuk kapan? Nah, kita kalau tidak sholat malam, tidak baca hafalan, insya Allah hafalan kita hilang. Hafalan kita hilang. Kalau kita tidak sholat malam, tidak baca ayat hafalan kita di sholat malam, insya Allah hafalan kita hilang. Sebagaimana cepatnya hafalan itu hilang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Sa'ib bin Zaid, pakai ba ya, Sa'ib bin Zaid, dia mengatakan bahwasanya pernah qari, yaitu imam, membaca dalam satu rakaat salah satu masjid, ya, diceritakan oleh beliau. Ini ada salah satu cerita, hadis di sini cerita, bukan hadis dari Nabi SAW. Jadi ada satu cerita dari Sa'ib bin Zaid, bahwasanya ada salah satu imam itu membaca dalam satu rakaat 100 ayat. Satu rakaat 100 ayat. Nah, ini belum apa-apa dibandingkan bacaan Utsman, belum apa-apa. Kemudian sampai-sampai kami, kata Sa'ib, berpegang pada tongkat. Jadi boleh sholat itu pegang dengan tongkat karena lamanya berdiri. Kemudian Sa'ib bin Zaid mengatakan, dan para jamaah tidak selesai sholat kecuali waktu sahur sebelum fajar. Nah, itu dari isya, kemudian sholat tarawih, kemudian sholat sampai sedikit waktu untuk sahur. Dan ini ada catatan penting di sini. Sudah sepatutnya bagi engkau, wahai saudaraku seorang muslim, untuk menyempurnakan tarawih bersama imam sampai tercatat engkau termasuk orang-orang yang sholat malam. Nah, jadi di sini ada masalah. Kalau imam seandainya witir di masjid, contohnya habis sholat tarawih itu, kemudian imam langsung sholat witir, usahakan gabung dengan imam. Akhirnya selesai sholat tarawihnya sekaligus dengan witir. Dan adapun imam tidak sholat tarawih, adapun imam sholat tarawih tanpa witir,
Nah, maka boleh bagi makmumnya nanti untuk gabung di sholat malam untuk melakukan sholat witir saja. Nah, di sini ada dua keadaan. Boleh dia itu memang ikut sholat malam, atau yang kedua dia hanya bergabung untuk sholat witir. Tapi khusus untuk santri ini ditekankan bahwasannya harus mengikuti sholat malam, Nah, jadi kalau imam itu witir, maka usahakan kita selesai sampai imam witir pada sholat tarawih. Nah, Nabi SAW mengatakan apa? Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya pergi, maksudnya dia pergi sama imam, selesai sama imam, kemudian akan ditulis untuknya sholat malam semalam suntuk. Kemudian yang ketiga sudah ditulis tadi kisah-kisah para ulama, sudah? Enggak, sudah hafal atau? Insyaallah Imam Bukhari. Insyaallah. Sedekah, yang ketiga sedekah. Hadisnya kita sudah tahu bahwasanya Nabi SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, dan Nabi SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Beliau itu seperti angin yang bertiup. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi SAW itu memberikan kebaikan kepada seluruhnya. Sebagaimana angin itu kena datang kepada yang kecil, yang besar, dan yang seterusnya. Ada dalil dari hadis Nabi SAW, tapi hadisnya itu lemah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, tapi hadisnya lemah dan maknanya benar. Sedekah yang paling baik itu betul dilakukan di bulan Ramadan. Betul maknanya, tapi lafaz hadis ini tidak benar. Baik. Kemudian juga ada cerita yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Umar bin Khattab. Nah, ini insyaallah yang ikut belajar tarikh sama saya insyaallah sudah tahu ceritanya. Satu hari Umar mengatakan, kami pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sedekah. Kemudian kata Umar, nah pada waktu itu aku memiliki harta, memiliki kelapangan. Dan Umar mengatakan, aku bawalah setengah harta, kemudian aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq pada hari ini. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Datang Umar bawa harta, sudah senang ini, nah, saya kalahkan Abu Bakar hari ini. Datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Ma'abqaita li ahlika. Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab apa? Mithlahu. Semisalnya, maksudnya apa? Setengahnya juga, setengah yang dibawa, setengah yang ditinggalkan. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh Nabi SAW, ma'abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab? La usabiquka ila syai'in abadan. Wahai Abu Bakar, aku tidak akan pernah bisa mengunggulimu selama-lamanya. Kemudian sedekah Thalha bin Ubaidillah. Nah, ceritanya ini ada dua nama Thalha ini. Thalha bin Yahya bin Thalha. Nah, jadi ada nama sahabat namanya Thalha bin Ubaidillah. Kemudian nama istri ini sahabat ini, Thalha bin Ubaidillah ini sahabat, nama istrinya Su'da. Kemudian mereka ini punya cucu, namanya Thalha juga. Nah, yang menceritakan ini adalah cucunya tadi, Thalha juga namanya. Bisa dipahami? Nah, Thalha bin Ubaidillah, Su'da istrinya, kemudian Thalha juga menceritakan. Kata Thalha, cucunya Thalha bin Ubaidillah, nenekku pernah bercerita kepadaku, yaitu Su'da binti Auf al-Mariyah. Nah, kata Thalha yang diceritakan oleh neneknya, suatu hari Thalha bin Ubaidillah pulang ke rumah dan Thalha dalam keadaan galau, dalam keadaan kerut kening lah. Lagi nggak enak perasaannya. Kata Su'da apa? Istri Thalha bin Ubaidillah, "Mali araka kalihal wajh." Kenapa wahai suamiku, aku lihat wajahmu cemberut. Ini istri yang baik ini.
Nah, nanti antum ini paham soal. Kenapa engkau cemburu? Kemudian kata Sauda, kenapa engkau wahai suamiku? Arabaka minni syai'un? Apakah ada perilakuku yang membuatmu tidak senang, membuatmu tidak nyaman? Nah, istri yang solehah, istri yang solehah. Fa'uinuka, aku akan hilangkan perbuatanku itu, aku akan rubah sikapmu, insyaallah. Kemudian Tolha dalam keadaan perasaannya daena, dalam keadaan galau, la, tidak ada. Engkau tidak ada menyakitiku. Wala ni'ma halilatul mar'il muslim anti. Kata Tolha bin Ubaidillah, wahai istriku, sebaik-baik istri seorang muslim adalah engkau wahai istriku. Istri yang baik itu engkau wahai istriku. Lihat, ini gombal atau jujur? Sahabat antum gombal. Jujur. Kenapa? Karena ada dua kondisi. Kalau orang lagi bahagia tiba-tiba memuji, bisa jadi dia gombal atau dia bohong. Kemudian yang kedua, apabila perasaan seseorang lagi tidak enak, kemudian dia tetap bukan menggombal, memuji istrinya, maka ini adalah kejujuran. Kemudian nggak ada kata Tolha bin Ubaidillah. Kemudian kata istrinya, fama sya'nuk, kalau itu kenapa? Kenapa engkau ini? Kenapa engkau cemberut masuk rumah? Kenapa wahai suamiku? Perbuatanku juga nggak ada yang salah. Kenapa ini? Kemudian kata Tolha, lihat, perhatikan, al-malul ladzi 'indi qad katsura wa aqrabani. Harta yang aku miliki itu tambah banyak dan itu menyusahkanku. Tambah banyak tapi menyusahkan. Tambah banyak tapi menyusahkan. Kemudian kata istrinya, ma'alaik iksimhu. Mudah itu kata istrinya. Mudahlah itu. Jangan panik juga. Nah, mudah itu. Bagikan hartamu. Qalat, kemudian sudah tadi menceritakan, faqasamahu hatta ma baqiya minhu dirhamun wahidun. Disedekahkan oleh Tolha bin Ubaidillah hartanya itu sampai tidak tersisa 1 dirham pun di rumahnya. Kemudian cucunya tadi, Tolha tadi mengatakan apa? Saya tanyalah, berapa sedekah Tolha bin Ubaidillah itu? Berapa sedekah Tolha bin Ubaidillah? Akhirnya Tolha ini tanya sama bendaharanya Tolha bin Ubaidillah, sama bendahara kakeknya. Ditanya, wahai bendahara, berapa yang disedekahkan oleh kakekku dulu? Datuk aku dulu, berapa sedekahnya? Kata bendaharanya apa? Arba'umi'ati alaf. 400.000 dirham. Berapa? Berapa itu duitnya? Duitnya itu saya cari-cari cara mengalihkannya, kemudian juga disetarakan dengan harga perak saat ini. Nah, kemudian setara sedekah Tolha bin Ubaidillah berapa? 60 miliar 749.500.000 rupiah. Ini sedekah Tolha bin Ubaidillah. Kita ingin seperti Tolha, tidak bisa. Nah, maka apa? Niatlah, bertekadlah untuk sedekah di bulan Ramadan. Nah, kemudian di sedekah ini ada beberapa turunan dari sini, yaitu memberikan makan. Nah, memberikan makan, baik makanan berbuka, makan sahur, dan makan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setiap mukmin yang memberikan makan seorang mukmin dalam keadaan lapar, maka Allah akan memberikannya makanan dan berupa buah-buahan surga. Dan barang siapa yang memberikan minum seorang mukmin, yang mukmin itu dalam keadaan dia haus, maka Allah akan memberikannya minuman berupa minuman dari surga. Nah, jadi kalau ada duit traktir kopi. Nah, tapi niatkan untuk Allah. Insyaallah Allah balas. Tapi tetap kaidah dalam sedekah itu apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak pengen dari kalian itu balasan ataupun ucapan terima kasih. Itu ikhlas namanya. Itu ikhlas. Nah, kemudian juga di antara para ulama salaf yang mereka itu semangat memberikan makanan, diceritakan sebagian mereka, sungguh aku undang 10 kawan-kawanku, kemudian aku berikan mereka makanan,
yang mereka sukai itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 10 budak. Jadi hidup itu jangan pelit. Hidup itu jangan pelit. Beli gorengan ada sisa duit, belikan kawan, ambil, saya yang bayar. Kemudian juga sebagian para ulama salaf mereka itu memberikan makanan berbukanya kepada orang lain padahal dia juga puasa. Siapa yang melakukan seperti ini? Mereka adalah Abdullah bin Umar, Daud At-Tai dan Malik bin Dinar. Kemudian yang kedua dari sedekah tadi, memberikan buka orang yang berpuasa. Memberikan buka orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat dari poin tadi, amalan-amalan yaitu bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Di sini saya sebutkan izin 5 menit ya, agak lewat ya. Di sini banyak para ulama, di antaranya Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qur'an 30 juz setiap hari sekali. Dan sebagian para ulama menghatamkan Al-Qur'an saat salat tarawih di setiap 3 malam. Dan sebagiannya setiap sepekan sekali. Dan sebagiannya setiap 10 hari sekali. Dan mereka membaca Al-Qur'an di dalam salat dan di luar salat. Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan hatam Al-Qur'an berapa? 60 kali. 30 siangnya, 30 malamnya. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan 60 kali itu hatamnya, itu bacaannya di luar salat. Belum lagi di dalam salat. Kemudian juga Aswad hatam Al-Qur'an setiap 2 malam di bulan Ramadan. Qatadah, salah seorang ulama hadis yang buta, beliau menghatamkan Al-Qur'anul Karim setiap 7 hari di luar Ramadan. Itu selalu itu, sudah jadi wirid harian beliau. Dan di bulan Ramadan setiap 3 hari. Ini bulan Ramadan 1 sampai 20. Dan di 10 terakhir beliau hatam Al-Qur'an di setiap malam. Dan seorang tabi'in ketika Ramadan datang, dia meninggalkan kegiatan membaca hadis dan duduk bersama ulama dan memberikan perhatian kepada membaca Al-Qur'an dari mushaf. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala apabila beliau menemui bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, beliau tinggalkan semua bentuk ibadah. Artinya apa? Artinya dia bukan meninggalkan seluruh ibadah, artinya adalah dia lebih fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Ada satu cerita ini yang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Sebentar. Di sini Ibnu Rajab mengatakan apa? Hanyalah terdapat larangan tentang hatam Al-Qur'an kurang dari 3 hari jika itu terus-menerus dilakukan. Ini di luar Ramadan. Adapun di bulan Ramadan maka hendaknya apa? Hendaknya perbanyak hatamkan Al-Qur'anul Karim, dan ini diperbolehkan. Cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah. Sabar dulu ya. Cukup sampai di sini insyaallah. Lupa saya mana ceritanya itu. Saya cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Yang jauh itu lebih dekat dari yang dekat. Yang jauh lebih dekat daripada yang dekat. Artinya apa? Kematian itu lebih dekat daripada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka oleh karenanya jangan lupa berdoa, perbanyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.